Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful Rahman, kita mulai ujian jam setengah 3 lewat berapa ini? Jam 2 lewat 35, Pak. 35 sampai jam 3 lah ya. Nanti Pak Saiful Rahman, saya menguji tentang pedagogik. Nanti Pak Elvi menguji materi atau profesional ya, materinya, kontennya. Iya, ya. Silakan perkenalkan diri dulu. Setelah itu mohon sudah tadi ya belum? Belum, Pak. Silakan perkenalkan diri atau ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk menarik saya supaya mengasih nilai tinggi kan bisa juga kan. Saya ini Pak wakil bupati di Jawa Timur kan bisa juga kan. Atau apa? Kemudian nanti asal sekolah, mengajar di mana, pengalaman mengajarnya. Nah, baru nanti silakan dibuka modul 2-nya kalau bisa ya, atau modul 1 terserah. Nanti kita tanya-nanya itu aja, seputar itu aja. Silakan. Terima kasih pada Bapak dosen, Bapak Charles. Perkenalkan, saya Saiful Rahman dari Ponorogo, Pak, tapi aslinya dari Bondowoso. Sejak 2014 di Ponorogo. Kemudian mengabdi di MI Al-Madinah Ponorogo. Mengajar di MI Al-Madinah Ponorogo. Kebetulan saya Ponorogo ngajarnya di mana? Di MTS MIN? MI, Pak. MI Al-Madinah, Pak. Oh, MI ya. Iya, Pak. Swasta, Pak. Swasta ya. Oke. Udah lama ngajar? 2015, Pak. Tapi SK-nya 2009. Dulu yang pertama itu di SMA, kemudian karena tidak linier atau sudah penuh di SMA-nya, akhirnya mutasi ke MI, ke Kemenang. Oke, silakan dilihat modulnya ke saya bisa. Ini, Pak, yang modul saya untuk yaitu pembelajaran surat Al-Ma'un. Jangan yang RPP-nya, Pak, yang modulnya, yang 9B-nya. Ini RPP masih yang lama ini. Oh iya, ya. Nggak bisa saya nanyanya ini. Ini, Pak. Yang 9B-nya ada? 9B ini, Pak. Mana? Ah, iya. Bun, ada tamu. Modul ini yang Bapak rencanakan sebagai pedoman mengajar. Iya, Pak. Silakan dijelaskan. Coba diperbesar sedikit. Kurang nampak oleh saya nih. Udah. Oh, terlalu besar, kecil. Udah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang Al-Quran Hadis, yaitu di kelas 4, Pak, yaitu surat Al-Ma'un. Kemudian profil pelajar Pancasilanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sarana dan prasarananya yaitu sebentar. Ya, Pak. Ini di kurikulum madrasah itu kan ada juga profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin, Pak. Kenapa nak dimuat di sini? Belum, Pak, belum dimuat yang di sini, Pak. Kalau profil Pancasila bernalar kritis itu apa maksudnya itu? Bernalar kritis nanti disambungkan dengan
Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Jadi keragaman bernalar iya Pak, bernalar kritis pernikahan secara global ini. Oke. Model pembelajaran kok maksudnya apa tatap muka? Model pembelajaran itu bukan tatap muka. Sebenarnya ini model pembelajarannya PBL. Kenapa tatap muka yang dibuat di sini? Iya. PBL ya. Ya, Pak. Model pembelajaran PBL, apa itu PBL itu? PBL itu pembelajaran berbasis masalah, Pak. PBL, problem based learning ya, based learning. Jadi ketika ada masalah di kelas, kemudian nanti dicarikan untuk penyelesaiannya, atau nanti masalah itu ditunggu ada masalah atau masalah itu didiskusikan bersama apa masalahnya? Kita harus menemui masalah dulu, Pak. Mungkin ketika kok anak ini ngantuan, terus nilainya jelek, atau kemudian kita baru kita merumuskan permasalahannya, gitu, Pak. Oke. Jadi bukan tatap muka model pembelajaran ya? Iya, Pak. Selain PBL, apa lagi model pembelajaran yang Bapak tahu? Kemudian nanti Muhammad Kudus ini dimasukkan ke room dulu bisa apa nih? Saifur Rahman. Masukkan ke white room. Udah, silakan. Oke. Ini ada tujuan pembelajaran memahami arti. Apa dasar kita membuat tujuan? Rujukannya ke mana? Melalui CP, Pak, capaian pembelajaran. CP ya? Iya, Pak. CP itu siapa yang membuat itu? CP itu kan kalau sekarang itu kan kalau CP itu sudah ada panduannya, Pak. Iya, berarti yang buat pemerintah ya? Iya, Pak, pemerintah, Pak. Jadi kita cuma untuk sementara itu masih dibatasi harus plug itu walaupun kurikulum merdeka itu. Coba lanjut. Di sini pemahaman bermakna. Apa maksud pemahaman bermakna itu? Pemahaman bermakna nanti dalam pembelajaran itu hal-hal apa yang bermakna. Seperti contohnya ketika di dalam surat Al-Ma'un ini tentang menjelaskan menyantuni anak yatim. Nah itu ada hal-hal yang bermakna kita dapat berbagi dengan tetangga, dengan anak-anak di sekitar kita atau tetangga-tetangga kita yang mungkin masih serba kekurangan atau dan lain-lain. Mungkin pemahaman bermakna kalau menurut saya di situ. Jadi dikaitkan dengan materinya. Pertanyaan semantik. Kemudian kegiatan pembelajaran ya. Ini kegiatan pembelajaran. Salam dan doa, apresiasi guru menyampaikan. Nanti diperbaiki lagi kegiatan pendahuluannya ini ya. Iya, Pak. Tidak salam dan doa, umpamanya guru bersama guru mengucapkan salam atau ini kalimatnya yang bagus ya. Iya, Pak. Nah, ini kegiatan intinya. Ini yang saya maksudkan tadi, model pembelajaran yang Bapak buat di atas, dia tercermin di kegiatan inti. Tadi dibuat tatap muka, apa kegiatan intinya kan? Nah, ini masalahnya ya. Makanya kegiatan intinya tidak kurang jelas. Memang sudah dibuat ini siswa mengamati, guru menanyakan. Nah, harusnya itu ya, guru membacakan. Oke, kegiatan inti ini dari mana dasarnya Bapak membuat ini? Maksudnya di kegiatan inti ini kan kita juga memasukkan 4C ya, kreatif, critical thinking. Ini saya lihat belum masuk ini ya. Coba
diperhatikan nanti gimana caranya memasukkan 4C itu ke dalam kegiatan inti kita. Karena begini Pak ya, karena dalam zaman sekarang itu anak itu diminta kreatif, berpikir kritis, komunikatif, kemudian collaboration 4C ya. Nah ini gimana, di mana nampak oleh Bapak? Bisa nggak dijelaskan 4C ini di mana ini posisinya di kegiatan inti ini? Nanti di 4C-nya anak-anak dapat menjelaskan hikmah-hikmah dari yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un, dan dapat menerapkan di dalam kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin 4C-nya di situ, Pak, karena sudah mulai bernalar, kemudian dia sudah bisa menemukan, memecahkan masalah atau sudah bisa mempraktekkan ini. Oke, nanti harus jelas di mana itu ya posisinya. Ini saya melihat belum jelas. Umpamanya menonton video itu bisa lah ya, melihat video itu termasuk kreativitas lah ya. Kemudian ini lebih banyak menghafal, membacakan ya. Siswa berkelompok ini bisa lah kolaboratif ini ya. Iya, Bang. Nah, nanti Bapak harus jelas itu ditentukan ya, apa kegiatan untuk 4C itu ya. Iya, Bang. Lanjut. Asesmen saya lihat nih. Asesmen. Nah, ini. Penilaian sikap. Ini apa maksudnya? Coba dijelaskan ini. Penilaian sikap, penilaian performa tertulis, apa maksudnya ini? Nah, ini Pak. Melalui yang penilaian ini saya sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka, karena sudah, kalau yang ke-13 kemarin kan sikap, kemudian ya pengetahuan dan lain sebagainya. Ini observasi penilaian sikap, yaitu kita langsung ketika siswa melakukan aktivitas, kita sudah melakukan penilaian, Mbak, di situ mengamati. Kemudian penilaian diri ini secara individu, penilaian teman sebaya, nanti antar teman, kemudian yang perform presentasi, anak-anak nanti disuruh mempresentasikan setelah dijadikan kelompok-kelompok itu, terus nanti mempresentasikan di depan kelas, kemudian itu Pak, kemudian diambil. Kemudian yang tertulis mungkin sudah jelas di sini, yaitu pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah. Ini bisa diterapkan semuanya ini dalam modul Bapak ini. Kan ada sebagian yang tidak Pak, langsung melalui pengamatan, Pak. Oh ya, maksud saya disesuaikan nanti ya. Iya, Pak, disesuaikan. Kalau menilai sikapnya observasi, jangan konsepnya yang dibuat. Saya mau menilai sikap anak pakai apa ya? Oh ya, observasi aja yang dibuat gitu. Tidak dibuat semuanya ya. Kalau ini saya memakai pilihan ganda, ya pilihan ganda. Kalau pakai esai ya apa ya? Jawaban singkat gitu ya. Oke, lampiran-lampirannya nanti dilampirkan, materinya nanti akan ditanya oleh Pak Lutfi nanti gimana pahaman Bapak tentang surat apa tadi itu? Surat Al-Ma'un, Pak. Al-Ma'un itu apa isi suratnya itu? Tentang yang mendustakan agama, Pak. Oh ya, mendustakan agama. Yang mendustakan agama. Orang kehidupan sosial. Oh, ada. Oke, nanti kena ditanya oleh Pak Elvi nanti tafsirnya, penjelasan katanya. Iya. Iya, Pak Elvi itu. Sudah dengan Pak Elvi belum? Belum, Pak. Coba di stop dulu yang di atas. Ada yang stop di atas itu, stop dulu share-nya. Stop share ya. Oke, Pak Saiful sudah belajar juga di modul tentang kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka itu sepengetahuan Bapak dari bacaan-bacaan modulnya, penjelasan dosen juga, diskusi dengan teman-teman. Apa yang unik dari kurikulum Merdeka ini yang harus kita terapkan nanti ke depannya ini? Dan apa kelemahannya menurut Pak Saiful? Kelemahannya apa? Ya, Pak, terima kasih. Kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu kan sudah sebenarnya kurikulum Merdeka kalau saya baca itu kan masih
tergantung sekolahannya untuk nanti menjalankan kurikulum merdeka atau tidak. Tapi kok terus ujung-ujungnya di sekolahan kami pun di Ponorogo sekarang sudah diwajibkan untuk kurikulum merdeka. Hal yang menarik kalau menurut saya itu beda dengan di kurikulum K13. Kalau di kurikulum 13 itu kan tujuannya mengacu pada sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional. Sedangkan di dalam kurikulum merdeka itu menambahkan pengembangan profil belajar Pancasila dan ada intra, terus dengan ekstra itu cuma 3. Kalau misalnya di kurikulum kan ada 4, ada sikap, pengetahuan dan kognitif keterampilan. Kalau di sini kan cuma di Kurmer itu ada 3, Pak. Yaitu di proyek penguatan profil Pancasila, kemudian kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi nanti yang menentukan, yang menarik bagi saya itu yang P5-nya itu, Pak, karena memang sudah diserahkan sesuai dengan kondisi di sekolahan. Misalnya di tempat kami kebetulan baru di tahun awal ini kita ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata. Kemudian setelah kita pelajari, harus mengurangi plastik. Nanti plastik pun tidak boleh dibakar. Kita masukkan, muatkan ke dalam kurikulum merdeka ini, Pak. Kebetulan saya juga membantu bagian kurikulum. Akhirnya kami langsung memasukkan di kurikulum yang mau diajukan ke Kemenak, yaitu tentang pengolahan sampah, kemudian pemanfaatan di plastik itu tidak boleh dibakar, nanti dijadikan seperti misalnya taplak meja dan lain sebagainya, juga bisa dijadikan kursi dan sebagainya. Kemudian yang sampahnya yang dari dedaunan dan lain sebagainya itu didaur ulang dijadikan pupuk. Mungkin yang menarik yang di kurikulum merdeka itu Pak. Terus yang kedua itu tentang penjadwalannya. Kalau di K13 kan itu per minggu, kalau ini bisa jadi 1 tahun sudah karena untuk memasukkan yang P5-nya. Mungkin itu yang menarik. Kalau kelemahannya apa? Kalau kelemahannya itu kadang-kadang ini, Pak, sekolah itu kalau susah untuk mencari yang kadang-kadang nggak dapat P5-nya itu. Oke, jadi memang betul itu ya. Yang salah satu yang menarik itu memang di P5-nya itu kalau saya lihat ya. Kalau nanti di PPL nanti juga akan, kemarin juga diminta membuat modul P5 ya. Proyeknya apa yang mau dibuat proyeknya? Bagaimana melaksanakan proyek itu? Boleh izin ditampilkan di layar, Pak? Boleh. Nggak usah lah, dijelaskan sepintas saja. Ini waktunya udah hampir habis ini. Ya, P5 saya mengambil tema yaitu keberlanjutan, Pak. Temanya keberlanjutan kehidupan, keberlanjutan. Ya, sikap keberlanjutan, kemudian iman dan aklnya itu nanti temanya saya mengambil, topiknya itu saya ambil yang menarik yaitu pahlawan lingkungan. Pahlawan lingkungan. Ya, itu kan topiknya bebas untuk sekolah, dan nanti yang kami kelola itu tadi yang sudah saya sampaikan yaitu masalah sampah, Mas, dan mengurangi di kantin kami itu sudah mulai mengurangi yang dari bungkusnya yang dari plastik, mulai kembali seperti yang lama lah pakai daun, pokok mengurangi yang sampah yang tidak bisa diurai. Oke, jadi di P5 itu yang jelas nanti setelah modulnya sudah ada, diperhatikan di modulnya itu gimana cara mengerjakan proyeknya, langkah-langkahnya. Kemudian harus kerjasama juga dengan teman-teman selain guru Quran hadis, karena memang P5 itu bukan guru ya, guru satu orang, tapi beberapa guru sebenarnya, co-kurikuler ya, kerjasama kurikulumnya itu. Tidak hanya satu orang guru ya, idealnya begitu idealnya. Tapi karena untuk PPG ini ya Bapak nanti mendiskusikan dengan siswa saja, yuk anak-anak kita bikin proyek ini, ngerjain ini, tapi harus jelas modulnya, harus jelas dulu ya. Ya. Biasa Anda lihat modulnya kena waktu. Oke.
Kalau PTK Bapak apa judulnya? PTK saya Pak, pendekatan pembelajaran surat, meningkatkan pembelajaran Al-Quran hadis bab surat Al-Maun ini dengan pendekatan kooperatif, metodenya think, pair, share Pak, dalam meningkatkan tersebut. Jangan terlalu panjang-panjang, judulnya singkat-singkat aja. Yeah. Peningkatan apa yang mau ditingkatkan? Pendekatan kooperatif, metode think, pair, share Pak. Peningkatan hasil belajar kah, motivasi belajar kah yang mau ditingkatkan, minatnya kah? Pokoknya kita melihat tergantung masalah yang ada di sekolah itu ya. Kalau minatnya ya minat, kalau motivasi ya motivasi. Lalu meningkat ya seperti melihat obat ini ya. Apa penyakit dan obat? Apa obat penyakitnya? Dicarikan obatnya oleh guru. Nah, lalu diuji, itulah PTK ya. Ini penyakitnya, ini hasil belajar rendah, ini penyakit ini. Lalu diidentifikasilah masalah apa yang menyebabkan rendah ya. Lalu dicarilah model-model. Kalau model pembelajaran yang masalah, cari model-model. Kalau masalahnya di medianya, buat media-media yang bagus. Kalau kompetensi gurunya bermasalah, dibuatlah kompetensinya, diperbaiki ya. Peningkatan apa melalui apa itu. Jadi intinya itu di PTK. Oke. Nanti di PPL akan ditagih bab 45-nya ya. Tolong nanti diperhatikan. Teorinya apa itu kalau itu judulnya? Teori landasan teori bab 2-nya apa yang dibahas? Kan di bab 2 kan landasan teori kan? Iya. Apa landasan teorinya itu? Belum buka. Oke lah, nanti dibuka lagi, lihat hasil belajar dan model apa tadi? Model? Think, pair, share ya. Oke. Nanti dibuat teorinya itu dulu ya. Dicari buku-buku terkait atau artikel terkait ya. Kira itu Pak Saiful. Makasih. Silakan ditutup rekornya, nanti tutup dulu rekornya, stop rekor di bawah. Kita mulai. Sudah bisa dimulai Pak Saiful. Insya Allah siap Pak Elvi. Teman-teman tadi sudah diungsikan. Sambun, sudah Pak. Sudah ya. Jadi namanya Pak Saiful Rahman. Iya Pak. Ini dari Saiful saja sudah kelihatan ini. Jowo tuh. Pak Saiful asalnya dari mana Pak Saiful? Saya aslinya dari Bondowoso Pak. Oh Bondowoso. Ya, tapi sekarang domisilinya di Ponorogo Pak. Oh Ponorogo. Kalau Bondowoso itu Jawa Tengah? Jawa Timur Pak. Oh Bondowoso Jawa Timur. Ponorogo kan arah selatan Jawa Timur berarti ya? Iya Pak. Paling ujung, perbatasan. Pak Saiful ngajarnya Al-Quran hadis juga? Al-Quran hadis Pak, di tingkat MI Pak. Oh di tingkat MI. Ini kalau MI itu ada enak, ada tidak juga ya. Iya. Ya karena kan masih unyil-unyil itu anak-anaknya. Bisa semaunya kita kan. Kalau di MA kan nggak mau lagi deh. Baik Pak Saiful. Kemarin yang diupload RPP-nya tentang apa Pak? Tentang pembelajaran surat Al-Maun Pak, di kelas 4. Al-Maun. Jadi kalau anak-anak manggilnya Pak Sai. Ustadz Pak. Oh, Ustadz Sai. Iya. Ustadz Sai. Oh. Baik Pak Saiful. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kompre yang kita lakukan sekarang ini nggak beda dengan kompre yang sebelumnya. Perbedaan itu dari diantaranya yaitu dari kisi-kisi yang diberikan, kemudian tata laksana kompre yang sudah diatur sampai 50 menit. Jadi kita bagi dua saja. Oke, Pak Saiful. Ya, Pak. Kalau surat Al-Ma'un itu indikator yang ingin dikejar dalam RPP itu apa, Pak Saiful? Nanti indikatornya anak dapat membaca, kemudian dapat menghafal, kemudian memahami makna dari surat Al-Ma'un, kemudian dapat menerjemahkan surat Al-Ma'un, dan yang pada akhirnya nanti dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari indikatornya. Jadi ada 5. Ya. Realisasikan itu kan bukan berarti orang yang termasuk mendustakan agama ya, tapi orang-orang yang membenarkan agama ya, membenarkan ayat. Iya. Itu seperti itu. Oke. Saya kira dari beberapa indikator itu anak-anak kita itu sudah ada yang bisa itu ya, sudah ada beberapa hal yang sudah tercapai. Umpamanya membaca, itu sudah ada yang bisa baca ya, Pak? Sudah, Pak. Kelas 4 itu sudah 100% sudah bisa semua. Oh, sudah bisa itu ya. Iya. Kemudian menghafal, saya kira ini juga sudah ya. Sudah, Pak. Kebetulan di sekolah kami itu juga ada kelas tahfidznya. Nah, kelas tahfidz. Barangkali dia sudah melangkah lebih jauh ke ke juz, mungkin tidak juz 30 lagi barangkali ya, tapi sudah juz 2 di sana, 29 atau juz 1 atau juz 2. Bisa jadi seperti itu ya. Juz 30, Pak. Juz 30 terus juz 29. Oh, 29. Sampai 28 baru dilanjut juz 1, 2, 3. Pindah 1. Iya, Pak. Oh, gitu. Ya kalau seperti itu barangkali indikator-indikator yang sudah tercapai ini rasanya Pak Saiful itu sudah diringankan karena anak-anak sudah hafal, sudah bisa baca Al-Quran. Tinggal lagi kemudian terkait dengan indikator yang lainnya. Iya. Nah, kalau seandainya kita tetap umpamanya menghafal, membaca sementara anak-anak sudah bisa, itu biasanya kan yang muncul itu perhatian anak-anak tidak konsentrasinya sudah tidak full lagi ya. Nah, kadang jadi ramai lokal itu ya. Iya. Nah, kalau seperti itu apa langkah-langkah apa yang Pak Saiful gunakan, atau mungkin cara apa kemudian menarik perhatian siswa itu kembali? Kalau saya itu biasanya di kelas itu ngasih semangat dulu, habis itu sambil tetap mempelajari, dilanjutkan kepada terjemahannya, menjelaskan terjemahannya, kemudian dibuat anak-anak itu tidak terlalu space-nya itu dibuat berkelompok-kelompok itu, kayak berdiskusi itu, Pak, biar tidak ramai, Pak. Jadi tidak ada kesempatan untuk ramai. Saya kasih tugas untuk mendiskusikan isi kandungannya. Seperti asesmen awal, biasanya apa yang Pak Saiful lakukan di asesmen awal itu ketika anak-anaknya seperti itu? Kalau asesmen awalnya itu saya memancing dengan membacakan ayat-ayat itu, Pak, ayat surat Al-Ma'un, kemudian secara bergantian. Nanti ketika ada salah satu anak kok kurang langsung tanggap, berarti agak lambat gitu, Pak. Berarti anak ini dalam meresponnya agak lambat gitu. Di asesmen awal di situ.
Halo Pak Elvi. Pak Helvi, halo. Halo Pak Helvi. Ya, kelihatannya kena ini ya, kena angin barangkali. Iya, kemungkinan. Gimana caranya Pak Saiful mengawali pembelajaran supaya menarik perhatian siswa untuk belajar? Berarti ini semacam praktek gitu ya? Ya contohnya gimana? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Santri Al-Madinah siap. Sudah siap hari ini menerima pelajaran dari Ustadz? Siap Ustadz, mari kita awali dengan membaca basmalah. Itu yang saya. Ada juga saya kasih misalnya konsentrasi untuk konsentrasi. Mungkin itu Pak. Kalau di sana itu sudah ada diterapkan MBKM belum? Ini baru dapat SK Pak. Oh, baru dapat SK, kemudian ini baru dirancang kurikulumnya. Sudah mulai memasukkan. Itu anak-anak kita di sana satu lokal itu berapa orang? 19 kelas Pak. Di kelas 1 ada 4 kelas, ada yang 3 kelas, ada 2. Satu kelas itu berapa orang? 20, 23, ada yang 19. Jadi ya. total keseluruhan 400 lebih. Ya kan kalau di kurikulum Merdeka itu ada keleluasaan kita untuk model penyajian materi ya. Ya. Tapi kemudian pelayanan kita kadangkala itu targetnya kan anak-anak bisa untuk mencapai indikator yang sudah ditentukan atau yang sudah dibuat itu. Tentu Pak Saiful saya kira akan melakukan identifikasi dulu. Mana anak-anak yang bisa, mana anak-anak yang belum bisa, dan mana anak-anak yang barangkali perlu bimbingan. Sehingga dia akan sampai kepada jenjang bisa itu. Kira-kira pendekatan satu kondisi anak dengan anak yang lain tentu ini perlu diperhatikan. Dan kemudian teknik ataupun model yang digunakan tentu akan berbeda-beda juga. Nah kalau anak yang menengah ini antara dia bisa dengan yang belum ini biasanya model apa yang Pak Saiful gunakan? Kalau saya itu modelnya mungkin kalau di dalam pembelajarannya nanti saya akan pakai pendekatan cooperative learning. Jadi dibuat semacam kelompok-kelompok kecil. Kemudian kalau di dalam pembelajaran lagi, nanti saya akan menerapkan metode think, pair, share, Bang. Jadi sesuai mungkin PTK yang nanti saya ajukan juga seperti itu. Jadi anak berpikir, kemudian berbagi, berdiskusi, kemudian berbagi. Mungkin itu Pak. Kalau secara global itu biasanya kita kalau sudah menganut fase kurikulum Merdeka, mungkin nanti saya akan membagi jadi sesuai dengan fase-fase yang ada yang sudah ditentukan. Mungkin itu yang kalau secara global. Kalau dalam pembelajaran tadi saya melakukan di dalam kelas melakukan cooperative learning. Kalau dalam proses PBM itu yang diterapkan biasanya yang cocok itu terkait dengan persoalan surat Al-Ma'un itu PBL atau PJBL atau TIPEK biasanya yang digunakan. Kalau ini PBL, Bang. Kalau yang saya terapkan metode PBL karena kita kan kalau yang PBL itu mungkin nanti kita baru menemui ilmu yang baru, mendapatkan ilmu yang baru. Kalau misalnya PJBL kemungkinan belum bisa, kan harus menciptakan suatu produk nanti. Sementara kalau surat Al-Ma'un ini kalau menurut saya masih
masih harus mencari-cari Mas, di situ. Jadi pakai Itu PBL. langkah-langkah PBL itu seperti apa yang Pak saya lakukan? Kalau langkah-langkah PBL-nya kita harus menentukan suatu rumusan masalah dulu, kemudian kita kemudian terjun di materinya itu, baru kita nanti mengidentifikasi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan hasil itu, kalau menurut saya. Itu kita kan berangkatnya nanti dari masalah yang dihadapi siswa, nah. Iya, Pak. Kalau PBL. Berarti kita berangkatnya kan secara empiris itu, nah. Iya, Pak. Nah, setelah kita dapatkan masalah pada siswa, seperti kemampuan dia untuk membaca itu kesulitan, baru kita carikan kemudian solusinya. Seperti itu ya nanti ya Pak saya. Nah, ya. Terus kalau kemudian kita mengikuti indikator yang disampaikan tadi, membaca, menghafal, sementara anak-anak sudah bisa menghafal dan sudah bisa membaca, tentu kita akan melangkah kepada hal yang lebih jauh atau untuk indikator berikutnya. Nah, untuk indikator berikutnya tentu kita mencari hal-hal yang lebih menantang ya, atau barangkali yang memunculkan minat belajar siswa agar dia lebih menarik pembahasan atau kajian ataupun tema yang akan kita angkat. Nah, dalam hal ini apa yang akan Pak Saiful kembangkan, melihat beberapa indikator tadi yang sudah tercapai, ada di antaranya beberapa buah tadi, sehingga nanti menantang bagi siswa untuk mau belajar lagi. Kalau yang saya indikator yang selanjutnya yang ingin dicapai itu kan memahami makna dari surat Al-Ma'un. Kemudian mungkin saya ambil salah satu, misalnya item yang pertama, orang-orang yang mendustakan agama, di poin pertama menghardi anak yatim, gitu kan Pak. Kemudian mungkin saya nanti akan membawa anak-anak itu, lihatlah di sekitar kita, kemudian di lingkungan kita. Kebetulan di tempat saya itu dekat dengan pasar, kemudian saya ajak ke pasar untuk mengamati, ada yang meminta-minta. Nah, di situ saya akan menanamkan ini untuk belas kasih, untuk mengasihi. Nah, ini kan otomatis sudah masuk ke teori jangan menghardik dari indikator, maksudnya dari yang arti yang pertama, yaitu menghardik anak yatim. Nah, itu kita malah sebaliknya mengasihi anak yatim. Jadi kita langsung mungkin ke lapangan, lihat di sekitar, biar anak-anak tertarik Pak. Kalau di kelas terus kayaknya jenuh gitu. Ya, sebenarnya di ayat itu ini kan ada hal besar yang ingin diungkap dalam ayat itu. Menghardik itu kan salah satu bentuk emosional ya, orang dari kondisi anak yatim yang dianggap barangkali agak nakal karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau ada faktor lain. Tapi barangkali bentuknya itu bisa berbeda-beda ya. Satu sisi mungkin dihardik, tapi sisi yang lain tidak dihardik, tapi disisihkan. Ya, sisi yang lain itu barangkali tidak dihardik, tidak disisihkan, tapi tidak diacuhkan. Nah, itu kan juga masuk. Jadi beberapa penggunaan yang kita lihat di dalam ayat itu bisa beragam, sehingga tidak selalu kita memahaminya dalam bentuk tekstual. Malah dalam kerangka yang lebih luas, ketika pemerintah itu tidak respon, pemerintah itu abai terhadap orang miskin dan anak yatim, maka sebenarnya termasuklah pemerintah itu pemerintah yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu kan seperti itu ya. Karena memang di dalam undang-undang dijelaskan bahwa fakir miskin dipelihara, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini kan akan bisa melebar ya.
pemaknaannya itu bukan hanya dalam bentuk tekstual saja, Iya. tapi bisa kemudian dikembangkan kepada bentuk yang lainnya. Nah, saya kira ini kadangkala perlu penjelasan yang lebih konkret kepada siswa, sehingga ini barangkali akan menantang bagi mereka, dan yang dilihatnya itu artinya bukan hanya menghardi saja di sana. Ya, Doul Yatim itu bukan menghardi saja, tapi bisa masuk dalam bentuk yang lain yang di luar dari ungkapan menghardik dalam bahasa terjemahan di dalam. Mungkin juga menyakiti teman itu masuk nggak, Pak? Ya bisa jadi teman sendiri. membuli umpamanya Ya, kan. boleh. Ya, kalau anak-anak itu karena dia tidak punya orang tua, tidak ada dia tempat mengadu, barangkali orang tuanya sudah wafat. Nah, membuli barangkali bisa enggak kita kategorikan ke sana. Nah, setidaknya ini menjadi bahan juga bagi Pak Saiful untuk mengembangkan ungkapan ya Doul Yatim dalam ungkapan almarhum itu. Ya, Pak Saiful. Ini kita kan ketika MBKM itu kan tidak lagi terpaku dalam satu tempat ya, barangkali tidak hanya di dalam lokal saja, tapi sumber belajar itu sudah banyak ya. Kira-kira sumber belajar yang digunakan Pak Saiful itu apa saja kira-kira Pak Saiful? Kalau yang selama ini saya memakai rekaman video melalui video pembelajaran juga, Pak. Kemudian ya laptop, PowerPoint dan lain sebagainya yang terkait IT yang sekarang. Oh itu ya. Iya. Ada enggak sama-sama anak-anak itu kan, tapi kita di sekolah kan tidak boleh bawa HP ya? Nggak boleh. Oh, enggak boleh ya. Tapi kita juga perlu juga menunjukkan bahwa HP itu juga fungsinya bukan untuk main game juga. Tapi mungkin sama-sama melakukan googling umpamanya, sama-sama search terkait dengan apa tema yang akan diangkat. Jadi dia melihat HP itu dilarang karena HP itu kelihatannya merusak. Padahal HP itu menjadi inspirasi, menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang juga siswa penting untuk mempelajari, perlu untuk melihat HP itu. Jadi sama-sama kadang-kadang juga tidak salah kalau pada waktu-waktu tertentu, ayo kita lihat sama-sama apa terjemahan surat Al-Ma'un dalam HP ini, apa terjemahan dalam HP di dalam Google itu tentang ayat ini. Saya kira perlu juga sehingga dia tidak salah kaprah. Ya. Ya Pak Saiful ya. Ya Pak. Insyaallah. Kemudian ketika menjelaskan surat Al-Ma'un itu yang barangkali ada di PPT, itu diupload ke YouTube enggak Pak? Atau mungkin diupload di YouTube? Iya. Atau barangkali dimasukkan ke dalam Google Drive. Di Google Drive itu ada beberapa tema, sehingga barangkali jika anak-anak ingin mengulang itu, dia yang punya internet di rumah, dia bisa membukanya sendiri, sehingga membantu kita juga untuk menjelaskan lebih dahulu dari tema yang kita bisa Google Drive, bisa link, atau umpamanya web, umpamanya dan lain sebagainya. Tapi itu sudah di-upload di YouTube ya? Sudah. Terus kalau Google Drive itu sudah mulai dari bab pertama sampai bab terakhir juga sudah saya siapkan di Google Drive. Itu sudah bentuknya PowerPoint kali ya. Bisa dibuka itu sekarang Pak? Kalau yang ini YouTube-nya Pak, yang saya siapkan. Nah, ada linknya, coba lihat. Saya buka Pak. Silakan dibuka Pak Saiful.
Ini Pak. Ini Oh ya. untuk video pembelajarannya. Oh, tidak tampil dia ya. Kenapa Pak? Ini cuma linknya saja yang kelihatan di sini. Oh, itu ya Pak. Ya. Di sini sudah main Pak. Oh ya ya. Oke. Nggak apa-apa. Silakan ditutup. Yang penting sudah ada ya. Oh iya. Silakan ditutup. Ya. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Terus Pak Saiful juga ada melakukan mengintegrasikan kemampuan critical thinking itu atau kreativitas thinking itu dalam proses pelajaran. Belum Pak. Kenapa kira-kira? Jadi kan ada critical thinking, ada kreativitas thinking, ada sampai kemudian inquiry based activity. Pernah dengar itu? Pernah Pak, tapi belum memahami Pak. Mohon maaf. Oh iya iya. Saya kira itu nanti berjalannya waktu nanti sudah bisa saja. Kemudian ketika membuat soal pernah dengar tentang hot? Pernah ya? Pernah Pak. Nah, kira-kira seperti apa soal yang hot itu untuk anak MI? Kalau yang soal host itu biasanya sudah mulai penalaran atau konsep Pak. Misalnya apa hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Maun gitu, itu sudah tuliskan beberapa hikmah di surat Al-Maun dan coba jelaskan. Itu sudah mulai dia berpikir, maksudnya sudah ada konsep gitu. Kalau di Bondowoso itu Jawa Timur arah selatan juga ya? Kemana Pak? Ke Bondowoso itu Jember Pak. Ke arah Jember, Banyuwangi Pak, Bondowoso. Oh, Bondowoso ke Banyuwangi ya, berarti Iya, arah. kalau yang Ponorogo, kalau domisilinya di Ponorogo. Oh iya ya. Kalau Bondowoso itu kan arah ke timur itu. Kalau Ponorogo kan arah selatan itu ya. Iya Pak. Tapi Bapak ngajarnya domisilinya di Ponorogo. Iya, sejak 2015. Ngajarnya juga di Ponorogo. Iya Pak. Iya. Oh. Beda enggak di Bondowoso dengan di Ponorogo itu? Karakter siswa. Kalau dari cuaca dan lain sebagainya, budayanya atau masyarakatnya hampir sama. Jadi kalau budayanya yang beda, kalau sini kan reok, kalau sana Simo belum. Kalau di Ponorogo ya? Iya, Ponorogo reok ya sana. Kalau dari segi cuaca dan masyarakatnya hampir sama. Tapi kalau di Bondowoso lebih didominan Madura, Pak. Termasuk saya kan bahasanya juga Madura di Bondowoso. Pak Saiful Madura juga ini? Bahasanya Pak, kalau anak bukan. Ya kan orang Madura ini kan terkenal hebat-hebat juga ini. Hebat apa? Ya kan bisa dikatakan orang Madura itu kan perantau ulung ini, yang memang apa ya, tangguh-tangguh gitu ya. Penjajah Pak. Hah? Penjajah di tiap kota itu paling tidak ada dua Pak. Ada sate Madura, kemudian sate gulai Madura itu. Ya kalau di sini sampai di sini ada sate Madura itu. Lah iya. Sekalipun saya tanya itu dari Madura tuh Mas, enggak katanya. Oh, bukan dari Madura, tapi Maduranya sampai ke sini. Ya. Terus kalau di sana itu Muslim semua ya anak-anak kita? Di Ponorogo Pak. Kalau Bondowoso itu Muslimnya Muslim NU Pak. Kalau di Ponorogo 50-50 Pak, lebih cenderung. NU sama apa? Muhammadiyah? Muhammadiyah Pak. NU di Ponorogo itu 70-30. Kalau di Bondowoso itu sudah 95% itu 95 NU. Berarti ya. Kalau di MI itu biasanya kan bisa dikatakan semuanya Muslim ya.
Iya Pak, 100%. Tapi ketika surat Al-Ma'un kita sampaikan kepada siswa menghadapi anak yatim yang bukan orang muslim, saya kira itu bisa menjadi satu bagian juga untuk kemudian kita mengembangkan moderasi beragama ya. Iya. Bahwa memang sekalipun bukan orang Islam tapi non muslim, tapi kan kita juga harus menyayangi, menyantuni anak yatim yang non muslim. Tentu seperti itu juga ya. Iya. Baik Pak Saiful, saya kira dicukupkan. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan Pak Saiful sehat selalu, kemudian sehat terus berbagi dengan anak-anak kita di sana, sukses selalu sampai sertifikasi. Amin Pak. Oh, mohon maaf Pak, katanya ada tes ngajinya tidak Pak? Ada. Satu lagi sekarang disiapkan ini, ambil di Al-Quran. Oh iya. Sudah Pak. Silakan dibaca yang suka Pak Saiful mana. Pilih sendiri. Oh, iya. Surat Al-Baqarah Pak, 153, ayat 153 Pak. Oke, silakan dibaca Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu. Udah mantap ini. Masa guru MI dites lagi ngajinya, tapi gimana lagi seperti itu. Nah sekarang imla Pak Saiful. Iya Pak. Sediakan kertas sama alat tulisnya. Sudah Pak. Kunu qawamina lillahi bil qisti. Sudah Pak? Sudah Pak. Kunu qawamina lillahi bil qisti. Bisa dibuka backgroundnya ini, nggak kelihatan jadinya Pak Saiful. Coba didekatkan ke layar. Hilang Pak. Nah hilang dia, nggak kelihatan. Harus dibuka ini background belakangnya ini. Tapi harus Pak. Oh iya sebentar. Dijadikan non. Jadikan non. Iya Pak. Non.
Ah, tetap saja Anda bisa, Anda kelihatan. Tak klik non nggak bisa ini Pak. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Sudah tak jadikan non ini. Nggak mau Pak. Ah, coba ke muka begini. Oh, juga enggak kelihatan, Pak. Kuno pawang. Bilqis-nya Bilqisti. kaf. Kaf shot ini. Oh pakai kof ya Pak? Kaf. Ya. Nah, ya. Dah cukup, Pak Saiful. Saya kira cukup. Ya, terima kasih Pak Elki. Ya, sama-sama Pak Saiful. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan Pak Saiful juga seperti itu, panjang umur, sehat selalu. Amin, amin. Dan terus bisa mendidik anak-anak kita di sana ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, sampai sertifikasi. Kita Amin. akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.